Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tawsul ghayat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan shalihan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmatnya Allah kembali menyentuh hati kita untuk memenuhi panggilannya yang mulia, mengetuk kembali pintu hati kita untuk meluangkan waktu yang Allah berikan untuk hadir di majelis ilmu. Karena semua orang, semua manusia diberikan nikmat oleh Allah. Di antara nikmat yang Allah sering berikan kepada kita dan mungkin kita tidak sadar dengan dua nikmat tersebut. Kedua nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan Nabi SAW sampaikan kepada kita 1400 tahun yang lalu, Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang seringkali manusia lalai dengan dua nikmat tersebut, jamaah sekalian. Kata Nabi, dua nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita melihat ada orang yang diberikan kesehatan yang luar biasa. Mungkin dia atlet, mungkin dia sering olahraga, kesehatannya sangat luar biasa. Akan tetapi Allah menyibukkan dia dengan perkara dunianya sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan, dia tidak mendapatkan waktu luang untuk hadir di majelis ilmu. Dan sebaliknya juga ada orang yang diberikan waktu luang oleh Allah, diberikan kesempatan yang luas, namun Allah tidak memberikan dia kesehatan. Dia terbaring di rumah sakit, dia terbaring di rumahnya lemah. Maka kita yang hadir sekarang, hadir di majelis ilmu, hadir malam ini, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah memberikan dua nikmat tersebut dan kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena di antara bentuk kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita semua kita gunakan untuk kebaikan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrah. Barang siapa yang memperbanyak salawat kepada aku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersalawat padanya sebanyak 10 kali. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan jamaah sekalian, Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi, tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dua kalimat ini, berbeda konteksnya, yaitu Allah tidak menyuruh kita bersalawat, namun Allah menyuruh untuk kita memperbanyak salawat. Baik, dari mana kita mendapatkan bahwa Allah menyuruh kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mendapati bahwa kata sallu, shalla yusalli, terdiri dari tasydid. Kita mungkin sudah belum mempelajari ilmu tajwid. Tasydid kita mungkin artikan hurufnya yang double, ya. Shalla asalnya shad lam kemudian ada alif maksurah. Tapi dalam bahasa Arab jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata tasydid, ya, asyiddah itu artinya penekanan.
Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku mendahului kalian. Ana faratukum ilal haud. Saya mendahului kalian kepada telagaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului kita untuk masuk ke dalam surga. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunggu kita dari ribuan tahun, ratusan tahun umatnya. Kita mungkin umat yang belakangan, kita yang mungkin umat terbelakang, tapi tatkala di hari kiamat, tatkala sudah berada pada giliran untuk masuk ke dalam surga, kita adalah umat yang paling pertama dimasukkan ke dalam surga. Kita umat terbelakang, tapi tatkala di surga, tatkala di akhirat, kita adalah umat yang paling pertama yang akan menginjakkan kaki-kaki kita di atas surga Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak cinta. Ya, mungkin asatidzah sekalian, ustaz-ustaz, orang tua kami, para hadirin wal hadirat mungkin bingung, siapa yang ceramah ini? Siapa yang duduk sekarang ini? Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya menghormati ustaz-ustaz kami, senior kami, ya Masya Allah, yang hadir juga duduk di majelis ilmu. Dan ini luar biasa bentuk ketawaduan mereka. Mereka sudah berilmu, mereka sudah belajar bertahun-tahun, namun mereka tetap belajar. Pertanyaan bagi kita yang mungkin belum juga belajar, belum juga selesai dari kuliah syar'inya, tapi masih enggan untuk hadir di ta'lim, hadir di majelis ilmu. Subhanallah, malam ini adalah malam apa jamaah? Malam Ahad. Malam Ahad biasanya kita buat apa kalau malam Ahad? Bersama dengan keluarga. Mungkin ada mencari kebahagiaan di luar sana, ada yang mencari kebahagiaan di pusat perbelanjaan, ada yang mencari ketenangan, as-sakinah di tempat-tempat yang lain. Baik, kami, akhukum Muhammad Rizki Al-Fahrezi, kami datang dari Makassar. Kemarin alhamdulillah Allah berikan taufik dan inayahnya bisa juga memberikan manfaat kepada jamaah di Parepare, di Masjid Jami' Quba. Kami diberikan amanah oleh DPD Parepare untuk juga memberikan muhadarah seperti ini. Pertama di ba'da maghrib dan juga di ba'da subuh tadi ya pagi. Dan alhamdulillah hari ini Allah berikan kembali kami taufik dan juga wasilah dari para guru-guru kami, asatidzah, untuk juga bisa memberikan manfaat kepada antum-antum sekalian pada malam hari ini. Kami berasal dari kampus Institut Agama Islam Mustiba Makassar, jurusan perbandingan madhab. Ya alhamdulillah sudah mau masuk fase-fase terakhir di semester 6. Ya sekarang masih pengajuan judul skripsi. Ini banyak alumni-alumni STIO mungkin di sini, masya Allah. Judul skripsi kami insya Allah membahas tentang ahkamul janaiz, ya, hukum jenazah transgender. Ya, ini mungkin ada terjadi di warga-warga kita atau di tempat kita, transgender yang bagaimana kalau dia wafat, apakah ketika diselenggarakan jenazahnya apakah dikembalikan ke kelamin awalnya atau tetap al-baqa'u makan ala makan, ya. Nah, kalau misalnya hukumnya kembali kepada kelamin asalnya, nah siapa yang memandikan? Contoh misalnya perempuan, ya kelamin yang dia peroleh adalah perempuan, asalnya dia laki-laki, nah siapa yang mandikan? Nah, inilah insyaallah, mudah-mudahan kalau ada waktu Allah berikan lagi taufik dan inayahnya, kami mungkin akan membahas di sini insyaallah. Masih proses penulisan Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya semoga diselesaikan segera insyaallah. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan kepada kita semua, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Berkumpul tidak sendiri-sendirian, berkumpul tidak menyendiri, tidak duduk secara sendiri-sendirian, tapi dia berkumpul. Di mana mereka berkumpul? Apakah di kantor? La. Di kafe? La. Di mana mereka berkumpul? Fi baitin min buyutillah. Di rumah di antara rumah-rumah Allah. Subhanallah, kita hadir di masjid ini jauh-jauh dari tempat tinggal kita. Ada yang mungkin jalan kaki dari rumahnya berkilo-kilometer. Ketahuilah setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid, kata Nabi SAW, kullu khutwatin yakhtuha ila salati
tuktab lahu biha hasanah wa yumha anhu biha sayyi'ah. Siapa yang melangkahkan kakinya ke di antara rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salat, tuktab lahu biha hasanah, setiap langkah yang dia langkahkan diberikan pahala, diberikan kebaikan oleh Allah, wa yumha anhu biha sayyi'ah, dan subhanallah, Allah berikan kebaikan, Allah berikan pahala, dan juga Allah akan ampuni dosanya. Fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka tidak hanya sekadar berkumpul di rumah Allah tersebut, mereka tidak hanya salat, tapi selepas salat dia luangkan lagi waktunya untuk menghadiri majelis ilmu. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa keutamaan orang yang duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah dari waktu salat ke salat yang lain, menunggu waktu salat selanjutnya. Maka kata Nabi SAW, orang-orang tersebut yang duduk di majelis ilmu, yang duduk di selepas salat menunggu salat berikutnya, yatabashbash. Apa itu yatabashbash? Orang tersebut yang berkumpul di rumah Allah kemudian menunggu waktu salat berikutnya, dia adalah orang-orang yang dirindukan oleh penghuni surga. Subhanallah, kita lihat bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hanya sekadar duduk menunggu waktu salat, mungkin berzikir, mungkin ada yang menghabiskan waktunya untuk menyelesaikan perkara duniawinya, tapi Allah jadikan dia adalah orang-orang yang didambakan, yang ditunggu, yang dirindukan oleh penghuni surga. Wa yatadarasunahu bainahum. Dalam majelis tersebut dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling memberikan faedah. Bukan hanya kami yang memberikan faedah, tapi mungkin para asatidzah, para jamaah juga memberikan faedah kepada kami. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ada 4 keutamaan yang akan diperoleh kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang mungkin dia tidak mendapatkan 4 keutamaan tersebut selain di masjid. Pertama, as-sakinah. Ada ketenangan. Kita sering mencari di mana tempat untuk menenangkan jiwa kita. Kita sering mencari di mana untuk tempat menyejukkan jiwa kita yang sempit. Ada yang pergi di pusat perbelanjaan, ada yang pergi di pinggir pantai, ada yang pergi di kafe dan tempat-tempat yang lainnya yang mereka mengira tempat itu adalah tempat untuk menenangkan dirinya. Tapi Nabi SAW sudah menjelaskan 1400 tahun yang lalu ada tempat yang dimana tempat tersebut bisa kita jadikan untuk menenangkan jiwa kita, yaitu di masjid. Ini keutamaannya orang yang hadir di majelis ilmu adalah diberikan ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah. Kemudian diberikan rahmat oleh Allah, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lawan dari rahmat jamaah sekalian? Apa antonimnya rahmat? Antonimnya adalah azab, laknat. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma wala. Dunia ini semuanya terlaknat. Apa yang kita punya terlaknat. Ya. Mal'unun ma fiha, semuanya terlaknat dalam dunia ini. Illa dzikrallah, kecuali zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma wala, dan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa hafathumul malaikah, dan ini keutamaannya ketika kita berada di masjid dan menghadiri majelis ilmu, mungkin kita tidak melihatnya, turunnya malaikat. Taquffu ala tayran, mereka berhenti terbang. Karena kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati dan meyakini bahwa malaikat itu terbang. Berapa sayapnya malaikat Jibril? Jamaah, berapa sayapnya malaikat Jibril? 600 junah, 600 sayap, 600 junah, ya. Wa hafathumul malaikah, kata Nabi SAW, innal malaikata la tada'u ajnihatahum ala tullabil ilmi, atau kama qala, sesungguhnya sayap dari para malaikat mereka hempakkan di atas kepala para penuntut ilmu yang hadir, ya. Dan malaikat mengatakan kepada teman-temannya di luar, halummu ila hajatikum, apa yang kamu cari wahai para malaikat ada di majelis ilmu ini, maka segeralah engkau datang kemari. Halummu ila hajatikum,
Maka datanglah para malaikat. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencatat apa yang siapa-siapa yang hadir di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan keutamaan keempat, dia akan menyebutkan nama-nama tersebut di hadapan Allah Azza wa Jal. Bagaimana rasanya dan bagaimana bahagianya kita kalau Bupati Pinrang menyebutkan nama kita di hadapan seluruh khalayak Pinrang. Kalau Ketua DPD menyebutkan nama pengurus yang teladan, bagaimana bahagianya kita jemaah sekalian. Apatah lagi ini di hadapan Rabb, di hadapan pencipta alam dan semesta, bumi dan seterusnya, pencipta kita semua, disebutkan nama kita di hadapannya. Subhanallah, ini keutamaan majelis ilmu jemaah sekalian. Jangan sampai kita lalai dan jangan sampai kita futur, jangan sampai kita bermalas-malasan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini bertajuk solehkan diri sebelum mensolehkan anak kita. Subhanallah, mungkin ada di antara kita yang telah diberikan dan telah dikaruniai anak. Mungkin ada anaknya 5, ada 1, ada 2, ada 4, ada 5, ada 10, ada yang lebih dari itu. Subhanallah. Karena kata Nabi SAW, tazawwajul wadudul wudud, tazawwajul wududul walud, fa inni mukathiru bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi SAW menyatakan kepada kita dan menyampaikan kepada kita, nikahilah wanita yang bisa memperbanyak anak dan cinta dengan engkau, karena pada hari kiamat saya bangga dengan umatku yang begitu banyak. Nabi SAW bangga dengan umatnya yang banyak dengan nabi-nabi sebelumnya. Fa inni mukathiru bikumul umam yaumal qiyamah. Maka tujuan besar dan cita-cita besar orang tua kepada anaknya adalah ingin anaknya sukses, ingin anaknya lulus, ingin anaknya sukses di dunia di akhirat, dan ingin menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bi aw waladun salih yad'u lahu. Kata Nabi SAW, kalau anak cucu Adam telah meninggal, telah wafat, semuanya akan terputus. Semuanya akan terputus kecuali 3 hal. Kalau harta yang kita punya jamaah dirahmati Allah, kalau kita punya uang, kalau kita punya handphone, kalau kita punya mobil dan properti yang lainnya, semuanya akan hilang, semuanya akan musnah. Semuanya akan hancur dan meninggalkan kita. Kalau kita meninggal, kalau kita wafat, apa yang kita miliki tidak bermanfaat untuk kita. Tapi khusus anak, investasi akhirat yang tidak akan pernah berhenti pahalanya untuk kita. Kata Nabi, yang tidak akan terputus adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, apa itu jariyah? Ainun jariyah, mata air yang terus mengalir, pahala yang terus mengalir dari apa yang kita lakukan. Membangun masjid, menyedekahkan sesuatu untuk masjid. Contoh misalnya sedekah karpet, ya. Karpet disedekahkan untuk dijadikan sebagai tempat untuk sholat. Selama orang melaksanakan sholat di tempat tersebut dan orang yang menyedekahkannya telah wafat, maka pahala dari orang-orang yang sholat juga akan mengalir kepada orang yang telah wafat tersebut. Ini keutamaan yang pertama, illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Saya sampaikan kepada kita, kepada saya dan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya anak balita, punya anak yang mungkin 5, 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Masih berada di fase-fase untuk diajarkan Al-Quran. Maka usahakan kita jamaah sekalian, kita yang mengajarkan surah Al-Fatihah kepada mereka. Usahakan kita mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Yang pertama kali membasahi lisannya untuk membaca Al-Quran adalah kita sebagai orang tuanya. Kenapa? Supaya kita wafat, anak kita mungkin ke depannya menjadi hafidh, menjadi penghafal Quran, menjadi qurra, menjadi hufaz. Semua pahala yang dia peroleh juga mengalir kepada kita sementara kita telah di kuburan. Jangan biarkan orang lain jemaah sekalian yang mengambil pahala tersebut. Jangan biarkan orang lain mengambil invest yang luar biasa itu. Jadikan momen yang luar biasa ini untuk kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita.
Kita ajarkan, luangkan waktu. Kita sibuk kerja dari pagi sampai malam, luangkan waktu subuh, bangunkan dia salat lail. Ajarkan kepada mereka untuk menghidupkan malam-malam mereka. Ya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan waktu-waktu kita untuk kita berikan yang terbaik kepada keluarga kita. Ketika seorang anak menunjukkan akhlak yang kurang baik, seringkali orang tuanya bertanya, Ustaz, bagaimana caranya anakku ini berhenti untuk merokok, berhenti untuk bermain musik, berhenti untuk berzina, pacaran dan seterusnya, berhenti untuk bermain Mobile Legend, berhenti untuk bermain game online. Maka pertanyaannya, apakah kita telah melakukan itu? Apakah pertama kita telah solehkan diri kita? Apakah kita sudah menjadi teladan yang baik untuk anak kita? Jangan sampai kita yang paling pertama untuk melakukan itu, dan anak kita melihat bahwa ternyata orang tuaku begitu benci, orang tuaku juga merokok, orang tuaku juga mendengar musik, dan seterusnya pelanggaran syariat yang lainnya. Maka salah satu kesalahan terbesar dalam pendidikan adalah sibuk memperbaiki anak sementara diri kita belum untuk kita perbaiki. Maka kita akan mendengarkan beberapa poin-poin yang akan mengantarkan kita kepada bagaimana cara untuk kita menyolehkan diri kita, mensolehkan diri kita sebelum mensolehkan anak kita. Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jal yang memulai perintah dari diri sendiri. Allah yang menyuruh kepada semua manusia untuk berbuat baik, untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu, baru menjadi muslih, baru menjadi gerakan perbaikan untuk yang lainnya. Allah mengatakan dalam surat Tahrim di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai ayah-ayah yang beriman, wahai ibu-ibu yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dan lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah menyerukan kepada kita, kepada semuanya, terutama kepada pemimpin keluarga, untuk menjaga anaknya, untuk menjaga istrinya. Istrinya belum berjilbab, berhijab, kita nasihati kepada diri kita dan juga keluarga kita, terutama istri kita, untuk berhijab. Anak perempuan kita keluar tengah malam, jalan dengan lelaki yang bukan mahramnya, tidak menggunakan hijab. Peran ayah sangat penting untuk mengembalikan anak-anak mereka kepada jalan yang benar. Wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun gilabun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian Allah setelah menyebutkan kepada kita, menyerukan kepada kita untuk menjaga diri kita dan anak kita, keluarga kita dari neraka, Allah kemudian menjelaskan tentang bagaimana penghuni neraka, khususnya kepada penjaga neraka, dan bagaimana bahan neraka tersebut. Karena di dalamnya ada malaikat-malaikat yang tegas, yang kita takut melihatnya. 'Alaiha malaikatun giladun, ngeri, menyeramkan, jemaah sekalian. Dan bagaimana sifat malaikat penghuni neraka? La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat penghuni neraka yang bertugas untuk menjaga neraka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yumarun, dan memerintahkan kepadanya apa yang datang perintah padanya. Kalau disuruh untuk disiksa, maka dia disiksa. Untuk disuruh untuk keluar, dia akan keluar. Banyak lobi-lobi penghuni neraka untuk keluar dari neraka, di antaranya masalah sedekah. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, ada di antara mereka yang minta untuk sehari saja untuk keluar dari neraka, berinfak, wa aku minas salihin, dan saya menjadi orang yang saleh. Ada yang minta satu hari saja engkau keluarkan saya di dunia, dari neraka ke dunia, untuk beramal saleh saja, supaya saya juga ada baik-baiknya, ya. Wa aku minas salihin. Tapi kata para malaikat, kata Allah, tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan. Menyesal sudah terlambat. Fadhuqu 'adzaba bima kuntum taf'alun. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab.
Bagaimana di neraka nanti jamaah sekalian? Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap peringatan kami, kufur terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan berikan kepada mereka api, akan dihambarkan api padanya. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit yang sudah hangus, sudah terbakar, badalnahu juludan, kalau sudah terbakar, sudah hangus, akan diganti lagi, liyadukul adab, untuk merasakan adab. Kalau kita lihat lagi tafsiran bahasa Arab secara lugawi jamaah sekalian, bahasa Arabnya merasakan itu ada dua, sya'ara yash'uru dengan dhaqa yaduqu, duk. Ya, sya'ara yash'uru, contoh, saya memukul kepala saya, syara'tu fi ra'si alam, sya'artu fi ra'si alamun, ya, alaman, saya memukul, saya merasakan di kepala saya rasa sakit contohnya. Itu badan yang merasakan kita, yang merasakan dari pukulan tersebut. Tapi dhaqa yaduqu ini digunakan untuk, biasanya untuk makanan, untuk mencicipi makanan yang dimana rasanya langsung ke lidah. Nah, coba kita bayangkan bagaimana azab Allah. Azab Allah itu langsung kita rasakan sampai ke lidah kita, siksaan yang begitu luar biasa. Liyadukul azab, Allah tidak mengatakan liyash'uru al-azab, tapi Allah mengatakan liyadukul azab, untuk betul-betul merasakan adab yang dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Ini bagaimana neraka yang Allah Subhanahu wa taala sepotong ayat, ya, yang Allah ceritakan tentang neraka. Ya. Di dalam neraka tentu banyak siksaan yang terjadi. Dalam Al-Quran begitu banyak Allah mengkhususkan satu surah, mengkhususkan beberapa ayat, hanya menjelaskan bagaimana siksaannya di neraka. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dan melindungi kita dari azab api neraka. Maka kalau kita ingin anak kita rajin salat, maka tanya kepada diri kita, sudahkah kita menjaga salat 5 waktu? Kita lihat bagaimana wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan ini wasiat juga hendaknya kita sampaikan kepada anak-anak kita di rumah. Wahai Abdullah bin Abbas, saya ingin menyampaikan kepada beberapa hal. Di antaranya, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Kemudian Nabi menegaskan, kalau engkau telah menjaga Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Pertanyaan, apakah kita perlu menjaga Allah? Kita ini manusia, tentu lemah. Apakah kita perlu menjaga Allah? Pertanyaannya membingungkan. Justru Allah yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga Allah. Allah qawiyyun aziz, Allah itu kuat dan maha perkasa. Kenapa kita harus menjaga maha perkasa tersebut? Ternyata punya tafsiran yang lain, bukan itu maknanya. Kata Nabi, ihfadillah, ihfadu sya'airillah, jagalah syariat-syariat Allah, jaga perintah-perintah Allah, dan jaga larangan-larangan Allah. Dan yang paling pertama yang harus kita jaga adalah salat 5 waktu kita. Kata Nabi SAW, man hafidha alaihinna kanat lahu burhanun wa najatun wa nuran yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salat 5 waktunya, kanat lahu burhanun wa najatun wa nuran yaumal qiyamah, pertama akan dimudahkan dia untuk dihisab, ditanya dari amalan dan seterusnya, Allah akan mudahkan ketika dia menjaga salatnya. Wa najatan, dan diberikan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dia akan lulus dari ujian-ujian yang ada, dari rentetan-rentetan untuk menuju surga Allah. Wa nuran yaumal qiyamah, dan cahaya di hari kiamat. Ini keutamaan ketika kita menjaga salat 5 waktu. Nah, pertanyaannya, ketika kita ingin menjadikan anak kita menjadi orang yang saleh, khususnya untuk menjaga salat, tanyakan kepada diri kita, apakah kita telah menjadi teladan, telah menjadi contoh kepada anak kita untuk menjaga salat? Kita menginginkan anak kita mencintai Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Pertanyaannya, sudahkah kita membiasakan diri kita membaca Al-Quran? Ini menjadi pertanyaan yang besar. Kita ingin anak kita menjadi saleh, namun kita tenggelam. Jangan jadi lilin. Kita jangan jadi lilin. Apa itu lilin? Sifatnya bagaimana lilin? Lilin itu menerangi di sekitarnya, namun dia membinasakan dirinya sendiri. Saya perulangi,
Lilin itu menerangi yang lain, menerangi di sekitarnya, namun dia membinasakan dirinya pada suatu kesempatan. Dia menerangi, namun dia juga membinasakan dirinya sendiri. Kita jangan jadi lilin. Sebelum kita menyampaikan kepada orang, sebelum kita mengajak kepada orang yang lain, hendaknya kita ajak, ketuk pintu hati kita untuk melakukan perkara tersebut. Kita ingin menjadi anak kita menjadi orang yang soleh, solehkan diri kita. Ingin menjadi anak kita menjadi orang yang rajin bersedekah, perlihatkan kepada dia, nah ini saya sedekah subuh. Kita jadi teladan. Ini bukan perkara ria jamaah sekalian, bukan perkara ria, tapi ini pendidikan kepada anak kita. Ajarkan sholat 5 waktu nak. Lihat bapak sholat terus di masjid. Ini bukan ria, ini pendidikan jamaah sekalian. Kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, perlihatkan, bangunkan di sepertiga malam, sholat bersamanya. Kalau kita rutinkan, kita akan menjadi orang yang soleh dan mudah kita masuk ke dalam hatinya untuk kita jadikan menjadi orang yang soleh. Allah mengatakan kepada kita semua, dan ini khususnya kepada saya pribadi dan juga jamaah sekalian, Allah mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ini kita bagi para duat, bagi para murabbiyin, bagi para pembina, ustadz, murabbi, musyrif dan seterusnya. Allah menegur kita, atamuruna an-nasa bil bir. Bukankah engkau menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan? Duat pasti menyampaikan kebaikan, duat pasti mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Tidak mungkin dia salah. Kalaupun salah berarti cara belajarnya yang salah. Wa tansawna anfusakum, tapi kau lupa dirimu. Tapi engkau melupakan dirimu untuk melakukan kebaikan itu. Wa antum tatluna alkitab, dan engkau membaca Al-Quran, engkau membaca bagaimana peringatan Allah. Afala taqilun, apakah engkau tidak memikirkan itu di akalmu? Ya, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam surah As-Saff juga Allah memperingatkan kepada kita, sesungguhnya Allah benci terhadap orang yang dia mengatakan sesuatu namun dia tidak mengamalkannya. Wal iyadu billah. Ayat ini subhanallah tidak menjadikan kita harus sempurna sebelum menasihati. Saya tidak mau menasihati Ustaz karena saya masih tidak layak Ustaz. Saya ini pendosa. Semua orang pendosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Kalau kita menjadikan prinsip dalam hidup kita, saya tidak mau menasihati karena saya juga bobrok, saya juga hancur, maka tidak ada yang akan berdakwah, tidak ada yang akan saling menasihati. Karena kenapa? Semua kita pendosa, semua kita punya potensi untuk melakukan kesalahan. Ya. Tetapi ayat ini mengingatkan bahwa nasihat yang paling kuat adalah nasihat yang disertai dengan keteladanan. Saya ulangi bahwa ayat ini jamaah sekalian yang kita sebutkan dua ayat tadi, ini mengingatkan kepada kita bahwa nasihat yang paling kuat adalah nasihat yang disertai dengan contoh, dengan keteladanan. Ketika ayah menyuruh anaknya ke masjid tetapi ia sendiri malas berjamaah, maka nasihatnya kehilangan kekuatan. Ada tidak bawa begitu? Tapi kalau sembahyang sudah azan maghrib ini baru dia nonton bola, makan kacang, ini tidak memberikan efek kepada anak. Bapakku begitu tonji. Apalagi dalil yang lebih kuat daripada itu, bapakku begitu tonji. Bapakku juga melakukan begitu. Bapak adalah keteladanan yang luar biasa. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan dalam pendidikan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan keteladanan. Beliau tidak hanya mengajarkan kejujuran, tapi beliau adalah manusia yang paling jujur. Beliau tidak hanya mengajarkan kasih sayang, tapi beliau adalah manusia yang paling penyayang. Karena itu para sahabat berubah, bukan karena hanya dengar ceramah, hanya dengar ayat, hanya dengar hadis, tetapi karena melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ijtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. In ijtahahu akalahu, kalau Nabi mau makan maka Nabi makan. Wa in karihahu tarakahu, kalau Nabi tidak mau makan maka Nabi tidak mau makannya. Suatu hari
setelah terjadi peperangan, Nabi duduk bersama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid di dalam satu maidah, dalam satu meja hidangan makanan. Kemudian dihidangkan bob, kadal padang pasir. Nabi SAW belum mengetahui bahwa yang dihidangkan itu adalah kadal padang pasir, bob. Sehingga para istri Nabi menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang dihidangkan adalah bob, kadal padang pasir. Maka Nabi SAW tidak memakannya. Namun dia melihat Khalid bin Walid yang sangat luar biasa memakannya, sampai marakahnya, sampai kuahnya mengalir di jenggotnya. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aharamunhu? Apakah ini haram? Tak boleh memang dimakan? Kenapa engkau tidak memakannya? Sekarang Nabi ditanya untuk komentar kepada makanan. Kenapa engkau tidak memakannya? Apakah memang tidak enak ini makanan, tidak cocok untuk engkau? Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW menjawabnya. Fa'ajibuni a'afuhu. Nabi mengatakan fa'ajibuni a'afu. Di kampungku tidak ada yang seperti ini. Saya tidak terbiasa memakan kadal padang pasir karena tidak di kampungku, maka saya tidak memakannya. Khawatir kalau Nabi makan dia bilang tidak enak, asin, kurang ini, kurang itu. Kemudian di antara akhlak Nabi SAW yang disampaikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, Anas mengatakan, kuntu khadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 sinin. Saya pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 tahun. Kemudian Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa engkau tidak melakukan ini, kenapa engkau meninggalkan ini. Nabi tidak pernah berkomentar kepada Anas bin Malik dengan cara yang kurang ajar, yang kasar. Bukan hanya sebulan Nabi melakukan itu, bukan hanya 1 tahun, tapi 9 atau 10 tahun Nabi tidak pernah berkata kasar, tidak pernah mengejek, tidak pernah berkomentar. Hari ini kita menjadi bos, hari ini kita menjadi majikan, ribuan komentar kita kepada bawahan kita. Kita lihat contoh Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, rumah tangga yang saleh melahirkan anak yang lebih menjadi saleh. Ya. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya mengenai apa yang dia pimpin. Setiap kita adalah pemimpin, dan kita akan ditanya oleh apa yang kita pimpin. Maka orang tua adalah pemimpin rumah tangga, khususnya ayah adalah pemimpin rumah tangga, dan dia akan ditanya pada hari kiamat dari apa yang dia pimpin. Namun kepemimpinan bukan sekadar untuk memberikan aturan, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh harus melakukan itu. Tapi kepemimpinan adalah memberi contoh kepada anak-anak kita, kepada bawahan kita. Kemudian perbaikan anak, islahul walad, islahul atfal, islahul dzurriyyah, perbaikan keturunan dimulai dari taubat orang tuanya. Ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatar wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yang melakukan kebaikan maka akan diberikan ziyadah, itu dimasukkan ke dalam surga. Maka terkadang kita fokus mencari sekolah yang terbaik untuk anak kita. Karena kita tentunya menginginkan anak kita soleh, maka diantara ikhtiar kita adalah memasukkannya ke pondok pesantren atau ke sekolah-sekolah Islam yang baik, ya. Mencarikan murabbi yang terbaik, mencarikan metode parenting yang terbaik, namun lupa untuk kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Padahal Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu keadaan sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Maka perubahan keluarga seringkali diawali dengan perubahan pribadi pada orang tua tersebut. Bisa jadi yang perlu diperbaiki bukan anak kita, tetapi sholat kita, tetapi lisan kita, hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan Al-Quran, dan hubungan kita kepada Allah. Kata Nabi SAW pernah menegur satu sahabat yang dulunya saleh, yang dulunya rajin salat malam. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz,
la takun mithla fulanin kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail. Jangan engkau menjadi seperti fulan, kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Dahulunya dia rutin melaksanakan salat malam, dahulunya dia hidupkan malamnya dengan qiyamul lail, fataraka qiyamal lail. Namun sekarang dia meninggalkan qiyamul lail itu. Hendaknya kita selalu memperbaiki hubungan kita kepada Allah, khususnya kita para duat, khususnya kita para dai, para murabbi, para guru. Qiyamul lail adalah cas yang mahal, charger termahal untuk kita. Di subuh harinya kita cas diri kita sebelum menghadapi problematika yang terjadi di siang harinya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ini menjadi penutup kajian kita pada malam hari ini, adalah jangan kita pernah lelah untuk mendoakan anak-anak kita. Jangan pernah kita capek untuk untuk mendoakan anak kita. Mungkin tak ada Ustaz capek mak, memang dari sononya bambal lah Ustaz. Jadi memang dari sononya minta usah kapan didoakan ya. Capek mak. Begitu je memang itu. Jangan kita mengatakan memang begitu Ustaz. Dari kakeknya memang itu sifat dari ini. Jangan pernah lelah untuk mendoakan anak kita. Jangan pernah capek untuk mendoakan kebaikan untuk anak kita. Bagi yang jomblo, ingat nanti cari istri yang salehah, kemudian Anda akan mendapatkan anak yang salehah dengan doa-doa Anda dan istri Anda. Allah mengabadikan doa para nabi untuk keturunannya. Doa Nabi Ibrahim, ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, demikian juga para keturunanku. Atau mungkin ada satu doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku keturunan yang baik, anak yang saleh. Nabi Ibrahim tidak hanya mendoakan anaknya untuk saleh, untuk menjadi baik, tapi yang paling pertama yang Nabi Ibrahim doakan adalah beliau terlebih dahulu berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Pertama dia doakan dirinya sendiri untuk juga istiqamah dalam waktu salat, dalam salat. Kemudian baru keturunannya. Ini adalah pelajaran besar bagi kita seluruh orang tua. Kita doakan anak-anak kita di setiap sujud kita. Mungkin anak kita lain daripada yang lain, mungkin anak kita tidak seperti anak-anak yang lain, maka kita doakan. Setelah kita doakan, kita ikhtiarkan. Kita setelah meminta tolong kepada Allah, meminta tolong kepada ustadz-ustadz yang kita kenal, minta tolong ustadz dibina bebe anakku kodong ini begini. Ini wasilah-wasilah ini antara ikhtiar usaha kita untuk menjadikan anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya konsep untuk merubah dan mensolehkan diri kita, kemudian mensolehkan anak kita adalah kita mulai dari diri kita sendiri, kita rubah diri kita sendiri, kita mensolehkan diri kita sendiri dengan cara adalah istiqomah dengan beribadah. Meskipun amalan itu yang kita istiqomahkan adalah amalan yang kecil, amalan yang sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah adwamuha wa inqal adalah yang sedikit namun continue, terus menerus. Salat sunnah tak jaga, barang siapa yang menjaga salatnya 12 rakaat salat sunnah qabliyah dengan ba'diyah, maka akan dibangunkan rumah di surga Allah. Puasa tak dijaga Senin Kamis, kalau masih mampu lagi puasa Daud, kalau memang tidak mampu al-minmal Senin Kamis, kalau tidak mampu lagi ayyamul bid. Surah Al-Kahfi jangan dilupakan, dengarkan anak-anak kita kalau kita mengaji, dan amalan-amalan saleh yang lainnya yang mungkin ustaz-ustaz lebih tahu daripada kami. Demikian mungkin kajian kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami dan juga para asatidzah, para jamaah sekalian, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, menjadikan kita orang-orang yang istiqamah, menjadikan kita orang yang saleh, kemudian anak kita menjadi orang yang saleh dan salihah. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan taufiknya untuk selalu berada di majelis ilmu dan semangat untuk menyampaikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.